Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Jumpa lagi dengan saya Melisa Ganesari selama 60 menit ke depan yang akan menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Iya, pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih untuk Anda. Apakah Anda pernah mencoba mengukur detak jantung Anda nih selama 1 menit? Biasanya apakah biasanya detaknya cepat nih ya, dalam per menit itu 60 detakan per menit atau justru lebih lambat daripada itu atau kurang. Nah, jika kurang hati-hati nih pemirsa, bisa saja Anda menderita yang namanya gangguan detak irama jantung yang disebut dengan bradikardia. Nah, bradikardia ini sendiri merupakan istilah untuk melambatnya denyut pada jantung, yakni di bawah 60 denyutan per menitnya. Aduh, saya juga belum pernah cek nih, kita harus cek sama-sama ya. Nah, di bradikardia ini dapat menjadi masalah jika jantung tidak dapat memompa pasokan darah yang mengandung oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Jika tidak segera ditangani, tentunya bradikardia ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius bagi Anda nih. Misalnya bisa menyebabkan stroke dan juga masalah lainnya tadi katanya saya sempat ngobrol dengan dokter. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih mengenai gangguan irama jantung bradikardia ini. Apabila Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter dan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, bradikardia merupakan suatu kondisi di mana jantung berdetak lebih lambat dari kondisi normal. Pada umumnya, detak jantung normal pada orang dewasa saat beristirahat adalah 60-100 kali per menit. Sedangkan pada penderita bradikardia bisa berdetak di bawah 60 kali per menit. Pada sebagian orang, detak jantung yang lambat tidak menyebabkan masalah medis. Namun, bradikardia akan menjadi masalah serius jika jantung tidak memompa pasokan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Jika hal itu terjadi, tentunya akan mengakibatkan hal yang cukup fatal bagi tubuh. Kondisi bradikardia yang parah dapat menyebabkan beberapa hal serius seperti gagal jantung, angina pectoris, tekanan darah yang tak menentu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Kita mau bahas mengenai gangguan irama jantung bradikardia. Bagi Anda yang ingin tanya kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami. Sekali lagi saya ingatkan nomor telepon interaktifnya di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung ngobrol dengan dokter ya. Kita kenalan dulu. Hari ini sudah hadir bersama dengan saya Dr. Daniel Tanubudi, SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Apa kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya. Kita mau bicara mengenai gangguan irama jantung nih. Sebelum kita bicara mengenai penyakitnya, kita ngobrol soal jantungnya terlebih dahulu ya. Nah dokter, jantung ini sendiri fungsinya untuk tubuh kita apa sih dokter? Ya, jantung satu organ yang sangat penting. Walaupun fungsinya kerjanya sangat simpel sebetulnya, yaitu mengedarkan, mendistribusikan darah ke seluruh tubuh kita. Kenapa penting? Karena darah itu kan sebagian besar membawa nutrisi dan yang penting adalah oksigen. Ya, seperti misalnya contohnya otak kita kalau tidak mendapatkan pasokan oksigen 8 menit, 10 menit aja itu udah menyebabkan kematian. Nah, jadi fungsi jantung simpel dari sejak kita usia di kandungan 3 bulan sampai kita menghadap Yang Maha Kuasa, dia hanya memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah dan oksigen ya dok ya, Iya. itu yang paling penting. Darah itu isinya sel-sel darah kan. Nah, di sel darah itu dia oksigen ditangkap oleh sel darah itu lalu didistribusikan. Jadi oksigennya ke juga di seluruh dalam darahnya, jadi mendistribusikan darah sekaligus di dalamnya itu ada oksigennya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah dokter, kita kan dulu waktu kecil belajar biologi ada jantung ada 4 katup gitu ya. Boleh Iya, dijelaskan betul. ke kita seperti apa sih dokter fungsi-fungsi tiap katupnya gitu? Iya, sebetulnya ada gambarnya sih. Nanti kalau bisa ditampilkan bagus juga. Jadi kita mungkin masih ingat ya, ada 4 chamber, ada 4 ruangan kan, ada 2 serambi dan 2 bilik. Itu ada itu di gambar, pemirsa bisa lihat juga. Nah, yang biru itu adalah bagian jantung sebelah kanan yang mendapatkan darah yang sudah dipakai oleh seluruh tubuh kita. Jadi dia kurang oksigen, makanya digambarkan biru di situ. Nah, masuk ke serambi, kemudian ke bilik kanan. Dari bilik kanan dia akan dipompa ke paru-paru. Darah yang istilahnya darah kotor lah ya. Nah, di paru-paru kan dibersihkan. Dibersihkan tuh artinya kita menghirup oksigen ya, ditukar karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang sudah bersih masuk ke
serambi bilik kiri. Nah, serambi bilik kiri akan memompakan ke seluruh tubuh. Nah, untuk dia bisa berdenyut, memompa dengan ritmis dan teratur, dia harus ada drive-nya. Nah, kalau di gambar itu pemirsa bisa lihat, Melisa juga bisa lihat di situ ada namanya di serambi yang sebelah kanan, itu namanya S anode. S anode tuh kayak semacam PLN-nya. Dia yang merangsang jantung, otot-otot jantung untuk bisa berdenyut secara bersamaan. Kalau ruang-ruang jantung itu juga tidak bersamaan berdenyut kan tidak bagus. Nah, ini bersamaan. Nah, di drive oleh S anode itu, kemudian dia seperti analoginya seperti kabel-kabel. Makanya kita di bagian jantung itu kita ahli listrik jantung. Karena itu seperti listrik. Kalau misalnya ada kabelnya yang putus, ya terjadi blok, mati lampu gitu kan. Nah, atau ada kabel yang konslet, terjadi gangguan irama misalnya. Nah, dari S anode itu dia ada semeti kabel-kabel yang akan menghubungkan ke bagian otot jantung yang lain, yang akan merangsang otot jantung ini secara bersama-sama akan berdenyut. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi bentuknya pompa gitu dan ya, ada dua fungsi ya tadi, ambil betul. dari seluruh tubuh dan mengalirkan ke seluruh tubuh, itu kerjanya harus bareng-bareng ya, supaya jadi exchange bisa gitu kan, supaya kita tetap segar ya kan, kita bisa bertumbuh, kita bisa mengganti bagian tubuh yang rusak itu karena pertukaran oksigen dan nutrisi yang didistribusikan oleh jantung. Karena memang kalau kita lihat di film aja, kalau jantungnya berhenti, pokoknya orangnya meninggal pasti ya dok ya. Kalau ginjalnya atau paru-parunya atau apanya masih ada masalah, masih bisa hidup. Tapi kalau jantungnya udah nggak bisa berdenyut lagi, udah pasti meninggal pada akhirnya orangnya, begitu ya dok ya. Nah, ini kan tadi kita sempat ngobrolnya mengenai gangguan irama jantung. Berarti normalnya yang paling bagus per menit itu berapa detaknya tuh dokter? Nah, secara teoritis itu sebetulnya tergantung usia. Bayi lebih cepat, tapi kalau kita usia dewasa begini 60 sampai 100 kali per menit pada saat resting ya, pada saat istirahat. Pada saat istirahat. Oke, jadi beda lagi kalau kita lagi habis olahraga pasti lebih deg-degan, kalau lagi adrenalin tinggi lebih deg-degan, tapi kalau lagi istirahat 60 sampai 100 per menit. Nah, makanya dia akan di-drive oleh namanya S anode itu. Kalau kita exercise, kan kita membutuhkan oksigen lebih banyak, ya kan? Makanya kita nafasnya lebih cepat, denyut jantung juga harus lebih cepat. Gitu. Kalau kita lagi istirahat, tidur, kan nggak perlu cepet-cepet denyutnya. Ini makanya unik gitu kan? Makanya dia bisa menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kita kenal ada dua jenis kelainan jantung kan? Kalau dalam keadaan istirahat, iramanya lebih dari 100 kali per menit, denyutnya maksud saya bisa sampai 180 atau 200, itu kan terlalu cepat, itu gangguan. Tapi irama jantung tahikardia cepat. Kalau yang terlalu lambat, misalnya cuma 30 kali per menit, 20 kali per menit, itu terlalu lambat. Nah, itu kelainan jantung, irama jantung bradikardia. Oke, berarti tadi kan karena fungsinya tadi memang jantung kita pinter gitu ya dok ya, kalau kita lagi olahraga butuh oksigen dia pompa lebih cepat, tapi kalau terlalu cepat pas kita tidur nanti ada malfungsi juga gitu nanti tubuh kita ya. Oke. Tapi nanti jawabnya dokternya kita tahan dulu obrolannya nih, kita harus jeda sebentar. Nanti kita ngobrol lagi ya, kita lagi seru ngobrol dengan dokter, dan Anda juga mungkin yang ingin tanya langsung ke dokter bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita masih akan ngobrol mengenai bradikardia, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang berbicara mengenai gangguan irama jantung atau bradikardia. Apabila Anda ingin bertanya kepada dokter seputar topik hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung dilihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Daniel Tanubudi, SPJP PH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter, tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai fungsi jantung, bagaimana dia tadi memompa oksigen dan juga darah ke seluruh tubuh ya dok ya. Nah, tadi kan ada satu bagian nih S anode tadi ya yang menjadi pengatur irama jantungnya. Nah, saat ini kita mau bicara mengenai bradikardia yang iramanya di bawah 60 detik per menit berarti. Nah, ini yang terjadi dengan bradikardia ini berarti gangguan di S anode-nya atau seperti apa nih dokter? Iya. Nah, S anode tadi kan disinggung, itu kita bilangnya sebagai pacemaker natural alami yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi pembuat pacu ya. Nah, kalau dia menurun fungsinya,
tentu jadi dia tidak bisa mendrive denyut sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tadi kan kalau kita lagi exercise denyutnya jadi lebih cepat, ya kan. Nah, pada keadaan SA node-nya ini menurun fungsinya, nah dia dalam keadaan istirahat harusnya kan di atas 60 kan denyutnya per menit. Nah, dia cuma bisa firing cuma 30, cuma bisa merangsang jantung itu untuk 30 beat per menit misalnya. Nah, tentu akan berakibat pada pasien, akan ada keluhan-keluhan. Nah, itu cuma biasanya sih terjadi pada usia-usia lanjut yang pertama. Atau bisa juga orang terkena serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung kan itu adalah adanya penyumbatan di pembuluh darah yang memberikan makanan pada otot jantung. Nah, kalau pas pembuluh darah yang tersumbat itu adalah pembuluh darah yang memberi makanan pada SA node, ya jadi SA node-nya kan jadi nggak bagus. Atau dia di bagian pembuluh darah yang memberikan pendarahan pada kabel-kabelnya, sehingga terjadi kita bilang blok. Kalau blok tuh SA node-nya tetap firing dengan sesuai apa yang kita lakukan, tetapi rangsangannya atau impulsnya itu nggak nyampe ke bilik gitu, blok dia. Persis, jadi kayak kelistrikan gitu ya, Iya, Dok, ya sebenarnya. kalau blok itu kan berarti dia misalnya drive 80, tapi yang nyampe ke bilik nggak ada karena blok gitu kan. Akhirnya bilik dia bekerja sendiri. Walaupun dia nggak ada fine, dia bisa kerja sendiri. Cuman dia kerjanya itu nggak sebagus kalau dirangsang oleh SA node itu, sehingga dia denyutnya walaupun SA node-nya firing 80, tapi si bilik cuma denyut 40 misalnya. Itu Karena juga ada bagus. sumbatannya tadi begitu ya. Berarti Iya. masalahnya ada dua, dari Iya. SA node-nya atau dari pembuluh darahnya. Betul, begitu ya, Dok, iya, ya. bisa. Nah, ini berarti biasanya terjadi di usia-usia lanjut, atau kalau yang pembuluh darah berarti di usia yang lagi produktif juga bisa dong ya, Dok? Iya, nah kalau khusus di SA node-nya kebanyakan itu pada usia-usia lanjut. Jadi penyakit degeneratif namanya. Fungsinya menurun, ya kan. Nah, biasanya memang usia di atas 65 atau 70-an gitu. Nah, biasanya gejalanya lemas, sering pingsan, ya, kelayangan. Nah, itu karena hati-hati. kurang oksigen ya, Dok? Bisa karena denyutnya terlalu lambat. Nah, kita harus detect itu, kita harus kenali, oh ini memang kelainannya di situ, sehingga kita bisa atasi. Tapi kalau karena penyumbatan ya kita harus atasi sumbatannya, ya kan? Kalau yang dari penyumbatan gejalanya sama juga, Dok? Kalau gejala-gejala dari bradikardia ini seperti apa aja sih? Sama Kalau aja tuh? dia karena sumbatan ya pada saat serangannya pasti dia akan merasa nyeri dada, ya kan? Tapi sesudah itu kalau memang aliran darahnya nggak bagus, terjadi blok, ya sama, pusing, sering pingsan gitu, lemas. Karena memang tadi kita butuh oksigen dan nutrisi, tapi terhambat karena jantungnya tadi nggak bisa pacu dengan baik begitu, Dok, ya. Nah, tadi dikatakan juga penyebabnya kan tadi ada dua nih, dari SA node-nya atau mungkin dari pembuluh darahnya. Kalau dari obat-obatan bisa juga ya, Dok, ya? Ya, ada obat-obatan yang memang bertujuan untuk melambatkan denyut. Itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan irama jantung yang terlalu cepat, ya kan? Maka kita harus denyutnya kita lambatkan. Atau pasien dengan hipertensi, misalnya tekanan darah tinggi, dengan dilambatkan denyutnya, otomatis tensinya juga bisa lebih turun, ya kan? Nah, cuma kalau dia terlalu lambat, ya bisa menyebabkan bradikardia itu. Makanya kita harus lihat nanti. Setiap kali pasien kita harus tanya kan ada obat-obat apa yang diminum. Karena memang bisa jadi komplikasi yang berlebihan tadi. Mestinya dilambatkan supaya normal, ternyata terlalu lambat, nggak baik juga bagi tubuh ya. Nah, kalau profesi ini ada pengaruhnya juga nggak sih, Dokter? Kalau misalnya atlet kan dia memang kerja jantungnya lebih cepat gitu misalnya ya. Ada hubungannya nggak nih? Kalau atlet yang betul-betul artinya bukan yang kayak kita memang olahraga untuk kesehatan, tapi yang atlet untuk mengejar prestasi biasanya memang denyutnya lebih lambat. Oh, justru lebih lambat. Iya, dalam keadaan resting bisa-bisa dia cuma 40 atau 50. Kenapa? Karena badannya terbiasa dengan kadar oksigen yang sudah tinggi. Karena dia sering olahraga. Karena exercise kan, terus. ya exercise ya kadar oksigennya namanya VO2 max-nya biasanya itu kan dicek tuh kan pada atlet kan, bagaimana sih kondisinya sebelum bertanding misalnya. Nah, dengan kadar oksigen yang tinggi itu jantung tidak perlu heboh kan memompa darah walaupun dia lari misalnya. Orang lari kayak saya misalnya lari, kayak kita lari kan heart rate-nya bisa sampai 120, 150, tapi kalau atlet dengan kadar oksigen yang sudah banyak, dia dengan denyut 80-an aja dia udah bisa lari kayak kita misalnya gitu kan. Tapi
efeknya waktu istirahat dia denyutnya lebih lambat, dan is okay, itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah ya, berarti kalau untuk atlet. Tapi kalau untuk orang biasa berarti ada komplikasi apa nih dokter ya? Betul. Nanti dijawabnya ya, kalau atlet kan dia udah cukup oksigennya, kalau kita kurang oksigen bisa ada apa aja nih yang terjadi pada kita. Nanti dijawabnya usai jeda ya dok ya, dan bagi Anda juga yang ingin tanya langsung pada dokter, saya ingatkan lagi ya masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Sebelum itu saya punya info kesehatan untuk Anda, nutrisi pada kacang yang baik untuk jantung. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, mengkonsumsi kacang-kacangan ternyata dapat menurunkan resiko terjadinya pembekuan darah yang dapat menyebabkan serangan jantung. Hal ini dikarenakan kacang-kacangan mengandung nutrisi yang baik untuk memelihara kesehatan jantung. Berikut beberapa nutrisi kacang-kacangan yang baik untuk jantung. Lemak tak jenuh. Kandungan pada lemak tak jenuh yang terdapat pada kacang, baik lemak tak jenuh tunggal maupun lemak tak jenuh ganda. Dua-duanya mampu menurunkan tingkat kolesterol jahat yang ada pada tubuh. Asam lemak omega 3. Kacang-kacangan sendiri kaya akan asam lemak omega 3. Omega 3 sendiri merupakan asam lemak yang dapat mencegah terjadinya ketidakberaturan irama pada jantung, yang dapat menyebabkan serangan jantung. Dan kacang-kacangan merupakan salah satu sumber nabati terbaik asam lemak omega 3. Serat. Semua jenis kacang-kacangan mengandung serat yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat juga dapat berperan dalam pencegahan munculnya penyakit diabetes. Vitamin E. Vitamin E yang terdapat dalam kacang-kacangan dapat membantu menghentikan pembentukan plak di pembuluh arteri. Timbunan plak di arteri dapat menyebabkan nyeri dada, penyakit arteri koroner, ataupun serangan pada jantung. Plensterol. Beberapa jenis kacang-kacangan juga mengandung plensterol, yakni zat yang dapat membantu menurunkan kolesterol pada darah. Plensterol sendiri sering ditambahkan ke dalam berbagai produk, seperti margarin ataupun olahan jus jeruk. L-arginin. Kacang-kacangan juga merupakan sumber L-arginin. L-arginin sendiri merupakan suatu zat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dinding arteri, dengan membuatnya lebih elastis sehingga tidak rentan jika terjadi penggumpalan darah. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membicarakan mengenai gangguan irama jantung bradikardia. Ini biasanya yang lebih kurang dari 60 detak per menit. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya di layar kaca Anda. Kita langsung lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Daniel Tanubudi, SPJ PVH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter, tadi kita sudah bicara mengenai bradikardia ini kan bisa lebih kurang dari 60 detak per menit berarti. Ini berarti tadi pasokan oksigen dan nutrisinya juga jadi kurang. Komplikasi apa lagi yang bisa terjadi sih dok di tubuh kita kalau kita detaknya kurang dari 60 menit tadi? Ya, paling sering tentunya karena flow aliran aliran oksigen yang kurang. Paling sering bisa ya tadi ya lemas, ya sering pusing, restless, jadi cepat lelah gitu ya. Fatigue, terus juga mungkin ada pengaruh juga ke memori, karena kan supply ya, jadi memory loss gitu ya. Dan yang paling berbahaya tentu kalau bisa sampai menyebabkan gangguan kesadaran, ya kan, pingsan misalnya. Nah, sering pada orang tua gitu kan, datang wah udah benjol gitu kan. Udah benjol karena ketabrak berarti dia jantung. Nah, kita kan nggak tahu tuh kan, ini sering nih, apalagi kalau orang tua kita misalnya jatuh kok bisa sampai 2-3 kali. Kadang-kadang nggak ingat mereka, ya kan. Seringkali kita, oh ini karena keserimpet atau kepleset. Hati-hati, jangan-jangan karena denyut jantungnya yang bermasalah gitu. Nah, biasanya kita detect tuh. Kita periksa, kita lakukan rekam jantung. Kalau perlu kita rekam jantung yang lebih panjang 24 jam. Sehingga kita bisa menilai pada saat dia aktivitas bagaimana denyut jantungnya. Ada nggak yang terlalu lambat? Ada yang kalau denyutnya tuh satu bek gitu kan, denyut kan harusnya dek, ini dek terus dia diam sampai lebih dari 3 detik, 2-3 detik itu bisa loss of consciousness, jadi gangguan kesadaran. Karena memang oksigen itu tadi kan penting untuk seluruh tubuh kita. Bisa sampai hilang 2-3 detik itu ya? Kalau hilang bisa ada yang lossnya bisa sampai 5 detik, itu pasti udah kelayangan itu orang. Ya kan, kalau orang tua lagi jalan kan bahayanya. Ini sih sebetulnya tidak menimbulkan artinya 5 detik nanti dia pasti akan firing lagi gitu. Cuman pada saat begitu kan
dia jatuh atau dia lagi nyetir atau lagi jalan jatuh, kan itu yang berbahaya. Itu tadi kalau yang di orang tua ya, berarti kalau yang di usia produktif tadi, kalau yang masalahnya di kabelnya, mungkin dari kalau masalah pembuluh darah bisa masalah ke bagian-bagian lain itu Dok ya, karena ada sumbatan tadi pembuluh darahnya. Kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon dulu ya Dok ya, ada yang mau tanya langsung ke dokter, kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Ya, saya dengan Pak Dadang Di mana Pak Dadang? dari Medan. Dari Medan. Mau tanya apa ke dokter nih Pak Dadang? Iya. Iya, pertanyaannya begini, saya usia 50 tahun. Saya hitung tadi detak saya itu 82 sampai 86 per menit. Tensi saya kemarin saya ukur 120 per 80. Keluhan saya sekarang kalau jongkok agak sekitar 2 atau 4 menit, itu kalau berdiri rasanya seperti gelap. Gelap, oke, baik. Penyebabnya apa begitu ya Pak kira-kira ya? Saya tidak merokok. Kalau olahraga memang saya sedikit kurang. Kurang olahraga, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu Kemudian di nggak kaki saya itu ada timbul seperti varises. Apa itu ada hubungan? Baik. Dan saya memang agak cepat lelah. Cepat lelah ya, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup dari Pak Dadang informasinya? Cukup Sudah cukup ya? Pak Dadang, terima kasih. Kira-kira apa yang terbaik harus saya lakukan untuk preventifnya dokter? Coba dijawab oleh dokter ya. Terima kasih Pak Dadang ya Terima sudah kasih. menelpon. Ya. Baik. Pak Dadang nih usianya 50 tahun dokter ya. Tadi sudah mengukur nih tadi detak jantungnya 80 sampai Pinter, Pak Dadang. 86, tensinya 120 sampai 80. Tapi kalau jongkok bangun suka gelap nih. Tadi ada varises juga katanya di kakinya. Ada hubungan, ada pelebaran, penyempitan pembuluh darah atau seperti apa nih dokter? Baik, terima kasih ya Pak Dadang ya atas pertanyaan. Tapi dia pinter ya, Pak Dadang ini bisa mengukur denyut ya, ini juga penting tuh ya. Bagaimana, nanti mesti tanya Pak Dadang bagaimana dia cara mengukur denyut. Tapi secara simpel kan kita bisa ukur denyut kita dari sini, kemudian kita lihat selama 60 detik berapa denyutnya. Nah biasanya di sini atau di sini yang teraba ya denyutnya ya. Tapi itu kan parameter yang normal tuh Pak Dadang, 82 sampai 86 kali per menit. Dengan tensi yang 120-80 itu normal. Bagus ya? Ya, bagus. Dan kalau menurut saya itu masih wajar. Memang pada saat kita berubah posisi dari jongkok ke berdiri itu ada beberapa second itu kita memang harus beradaptasi tubuh itu. Dengan apa? Dengan perubahan gravitasi. Karena waktu lagi jongkok kan kita ada waktu kita bergerak ke atas itu darah seperti pooling dia kan, venous pooling namanya di bawah. Jadi istilahnya belum sampai ke atas nih gitu kan, dan ditambah dengan adanya gravitasi. Biasanya tubuh akan beradaptasi. Nah, biasanya agak keleyengan. Oleng sedikit tuh ya. Tapi harus diperiksa lebih lanjut kalau sampai gelap sekali ya. Tapi kalau biasanya pasien udah ada seperti itu Pak Dadang, dia akan lebih alert kan, begitu dia ada perubahan posisi ya harus diam dulu sebentar baru mulai beraktivitas. Jangan lakukan kegiatan yang mendadak. Tiba-tiba. Apakah ada hubungannya dengan varises gitu ya? Varises itu kan pembuluh darah superficial permukaan yang melebar. Biasanya justru banyak pada ibu-ibu kan. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh hamil ya kan, waktu hamil 9 bulan dia bawa bayi yang berat ya kan. Nah itu biasanya ada pelebaran pembuluh darah balik. Varises itu pembuluh darah balik. Jadi bukan dari jantung ke seluruh tubuh, tapi dari seluruh tubuh ini ke jantung itu kan ada pembuluh darah balik. Varises menandakan dia pembuluh darahnya udah mulai lemah. Nah biasanya kita akan periksa apakah ada kalau varises itu kelihatan kan. Nah kalau pembuluh darah yang di dalam kan kita nggak kelihatan pembuluh balik yang di dalam itu, kita bisa lakukan USG Doppler untuk melihat apakah ada kelemahan di dalam menghantarkan darah itu balik ke jantung. Nah mungkin saja kalau memang ada kelemahan sehingga keluhan yang tadi Bapak Dadang keluhkan, perubahan posisi begitu, dan cepat letih tadi cepat lelah itu bisa lebih terlihat gitu akibat dari kelemahan pembuluh darah balik. Nah, itu biasanya dibantu nanti kalau memang ada dengan stocking misalnya dan beberapa obat-obatan. Jadi sebaiknya dicek.
Berarti solusi untuk Pak Dadang ini bisa langsung dicek aja apa memang ada kelemahan di pembuluh darahnya. Tadi bisa ada solusinya dari stocking atau apa dari yang diatasi, berarti pembuluh darah baliknya nanti bisa lebih segar kemudian bugar ya Pak Dadang ya. Kira-kira seperti itu. Tapi tadi kurang olahraga katanya kan, mungkin dengan olahraga yang lebih teratur bisa juga membantu. Jalan pagi mungkin yang paling bagus ya, kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Pak Dadang ya. Tadi bisa diperiksakan lebih lanjut, tapi tadi tipsnya dari dokter olahraga dulu aja deh Pak Dadang ya, sambil dicek, ditunggu hasilnya supaya bisa lebih bugar lagi dan tidak cepat letih pada akhirnya ya. Semoga menjawab ya Pak Dadang. Baik dokter, tadi sempat diberitahu ke pemirsa bagaimana cara mengukur tadi ya detak jantung kita. Boleh dijelaskan lebih detail bagaimana sih dokter posisi kita, harus tiduran atau harus duduk atau seperti apa tuh dok? Oh, posisi nggak masalah sih, nggak mau tiduran juga boleh. Kita kan mau tahu denyut saya kalau lagi tiduran gimana ya. Yang penting di pembuluh di uris ya, di lengan ini pergelangan yang ada berdenyut ini kita pegang. Nah, kita bisa hitung kan denyutnya berapa kali. Nah, kita sambil lihat jam misalnya dalam 1 menit itu berapa denyutnya. Nah, kalau nggak di sini tadi atau di leher ini. Di leher ya. Di sini kan ada dekat ya. kalau di laki-laki agak sebelah ke jakun ini ya, tengah-tengah sini itu ada yang berdenyut. Itu juga bisa dipakai untuk menghitung denyut per menit. Oke, nanti kita ngobrolnya berarti kalau yang seperti apa nih yang harus diwaspadai tadi, kalau ada yang berhenti atau yang seperti apa yang harus kita waspadai, kita jeda sebentar ya dok ya, nanti dijawab oleh dokter. Dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan seperti Pak Dadang masih bisa ya menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention langsung di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Baik, kita harus jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat lagi untuk Anda, manfaat olahraga bagi penderita penyakit jantung. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, olahraga yang teratur ternyata mampu mengurangi resiko terjadinya penyakit arteri dan mengurangi seseorang terkena penyakit jantung koroner atau stroke. Berikut beberapa manfaat olahraga bagi penderita penyakit jantung. Kerja jantung lebih efisien. Dengan berolahraga, jantung menjadi terlatih dan mampu melakukan pekerjaan dengan tenaga yang sedikit. Hal ini membuat jantung tidak cepat letih, sehingga kekuatan jantung lebih awet dan tahan lama. Hal ini juga dapat mencegah munculnya penyebab sakit pada jantung. Keluhan semakin berkurang atau menghilang. Olahraga yang teratur, terutama yang di atas 30 menit, akan membakar lemak yang berlebihan di badan. Hal ini dapat mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Pembuluh darah jantung dan arteri lebih lebar. Pada orang yang melakukan olahraga, pembuluh darah atau arteri koroner akan lebih lebar atau besar jika dibandingkan dengan orang yang jarang melakukan olahraga. Di samping itu, berolahraga dengan teratur juga dapat memunculkan pembuluh darah baru bila sudah terjadi penyempitan atau penyumbatan. Mencegah timbulnya penggumpalan darah. Dengan berolahraga teratur dapat menyebabkan aliran darah lebih banyak dan lebih cepat, sehingga darah tidak punya kesempatan untuk menggumpal. Karena penggumpalan darah dapat menyumbat pembuluh darah di jantung dan otak. Enzim bekerja lebih efisien. Tubuh memerlukan kerja enzim sebagai katalisator atau pembantu, atau membantu tubuh untuk memproses suatu sistem. Dengan latihan yang teratur, kinerja enzim akan lebih efektif. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Kita masih bicara mengenai bradikardia ya. Ini gangguan irama jantung, biasanya lebih sedikit dari 60 detak per menit biasanya. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat ya di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Daniel Tanubudi, SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter, tadi kalau kita sudah coba mengukur detak jantung kita sendiri, itu kan normalnya tadi mestinya 60 sampai 100 detak per menit. Hal-hal apa lagi nih yang harus kita waspadai selain kalau lebih cepat atau lebih kurang tadi? Ada yang berhenti di tengah-tengah, itu seperti apa aja sih yang harus diwaspadai, dok? Iya, nah yang mungkin bisa jadi satu topik tersendiri nanti ya, itu yang denyutnya yang nggak teratur. Nah kalau kita raba sekarang kan, coba kalau Melisa atau pemirsa raba kan denyutnya teratur kan, atau lebih cepat tapi teratur. Ada pasien atau orang dengan denyut yang tidak teratur, dek gitu. Jadi itu namanya atrial fibrilasi. Beda lagi nih ya. Beda lagi sih sebetulnya, tapi mungkin bisa supaya lebih waspada kalau
cek ini nggak teratur, lebih baik diperiksakan. Kadang-kadang tidak menimbulkan keluhan, tetapi bisa ada orang keluhan tiba-tiba lemas. Jadi nadi yang tidak teratur ini bisa terjadi sewaktu-waktu, namanya paroksismal. Jadi sewaktu-waktu dia denyut tidak teratur, selama beberapa menit, habis itu dia normal lagi misalnya. Nah pada saat nggak teratur itu biasanya karena pompanya jadi tidak efektif, jadi lemes dia. Saat-saat itu dia lemas. Jadi Padahal keluhannya biasanya aja. pasien, kok saya gampang lemes ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak ada keluhan nyeri dada, nggak ada sesek kok, tapi saya lemes. Nah ini mungkin ada irama jantung yang nggak teratur. Kenapa kita harus detect ini? Karena dia resiko terhadap stroke-nya tinggi. Oke, Itu berbahaya. baik. Nanti kita bahas di lain kesempatan Iya, atau lagi harus karena lebih panjang lagi. Iya. Kita tahan dulu sebentar, kita angkat telepon lagi Dok ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Mbak. Selamat Ibu. siang, dokter. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya Ibu Tanti di Jakarta. Ibu Tati mau tanya apa ke dokter, Bu? Saya mau tanya tentang keadaan saya, jantung saya ini nggak benar sama pembuluh darah. Saya berusia 80 tahun. Pembuluh darah itu kok sekarang kok jadi besar-besar. Dan juga kalau saya terlalu capek di dapur masak sampai 3 jam atau pergi sampai lama jalan kaki, itu kok jantungnya deg-deg, tapi nggak lama, paling 1 detik, detik yang 3 kali, deg-deg gitu. Dan ini tensi saya 130, atasnya bawahnya 70. Dan kolesterol saya 208, kolesterol total. Dan kalau malam dok, ini boleh apa tidak? Tiap malam saya minum obat darah tinggi, yaitu tensi fast, 2,5 mili, yang 5 bagi 2. Tapi tiap malam rutin, karena saya takut kalau tahu-tahu tinggi gitu. Karena umur saya udah 80, saya juga kadang-kadang gampang seperti kesel, gampang emosional gitu. Dan saya olahraga 3 kali seminggu atau 4 kali, kira-kira 20 menit. Tapi saya sehat. Cuman saya pernah periksa pakai mesin gitu, katanya saya ini semua baik, cuma kurang oksigen. Saya minta tolong jalan keluarnya saya sehat dok. Iya. Oke, supaya lebih sehat lagi Terima ya. kasih Bu Tati banyak ya. dokter Mbak. Baik, terima kasih Bu Terima kasih, Tati. Bu. Baik, Bu Tati masih semangat ya, umur 80 masih sehat 80 nih ini mah masih suaranya ya. sehat. Iya. Tadi pengen lebih sehat lagi dokter, tadi katanya kalau diperiksa cuma kurang oksigen. Ini ya, memang ada hubungannya dengan detaknya atau pembuluh darah tadi juga jadi besar-besar kata ya dokter setelah usia nih. Memang seperti itu ya. Iya, aduh terima kasih Ibu Tati atas pertanyaannya. Tetapi memang ini contoh kalau menurut saya dengar dari ibunya, kita semua dengar suaranya juga masih lantang, kemudian dia bisa masak 3 jam, masih bisa jalan kemana-mana usia 80. Saya kira ini masih dalam kondisi yang prima kalau menurut saya ya, performa jantungnya. Tensi 130/80 dengan amlodipin ya, tensi fast yang 2,5 mili, itu nggak masalah. Ibu bisa teruskan. Cuman memang amlodipin ini kalau terlalu lama kadang-kadang ada pengaruh ke pembengkakan kaki. Jadi kalau memang ada kakinya pembuluh darah jadi besar, mungkin bengkak ya maksudnya, terus agak berat jalannya, mungkin harus dievaluasi. Obatnya itu Obatnya tadi. apakah masih diperlukan atau kita harus ganti ya kan, harus dicek ke dokter ya. Tetapi secara keseluruhan kalau saya dengan kolesterol yang masih saya kira masih 208 range yang masih baik untuk ibu, saya kira cukup sehat, olahraga bisa 3 kali seminggu dan memang itu yang dianjurkan. Makanya ibu masih bisa sehat, ngomong lantang dengan bisa masak 3 jam sampai usia 80. Memori tadi juga masih bagus ya, Memorinya angka-angka tadi masih masih bagus. ingat semua. Saya kira sih Baik. top lah ibu, masih bagus. Jadi tadi mungkin yang harus dievaluasi mengenai obatnya ya dok ya. Ya kalau paling memang ada obatnya keluhan. dievaluasi kalau memang ada pembengkakan di kaki. Tadi itu aja ya Bu Tati ya, supaya bisa lebih prima lagi tadi kata dokter, tapi masih sehat dari suaranya ya. Bisa dievaluasi aja obatnya supaya mungkin tadi kalau ada bengkak-bengkak atau cepat pegel-pegel bisa teratasi tadi mungkin dari obatnya. Tapi mungkin ya ditanya lagi ke dokternya supaya lebih jelas ya Bu Tati ya, semoga menjawab. Kita angkat satu telepon lagi dok ya. Ada yang mau tanya langsung lagi nih ke dokter. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Endang di Tangerang. Ibu Endang mau tanya apa ke dokter? Iya, oke. Selamat siang, dokter. Selamat siang ibu. Umur saya 56, dokter. Saya punya keluhan sakit, salah satunya darah tinggi.
Cuman yang lebih menonjol adalah keluhan jantung. Dari dulu sering keluhan jantung. Kalau terlambat ya kadang-kadang 60, kadang-kadang kurang 59. Tapi begitu ini kadang-kadang juga lebih cepat sekali, kadang 100 lebih, 90 sekian gitu. Tetapi kecepatan jantung itu terjadi yang seringkali adalah bangun tidur. Misalnya kita tidur belum bangun, itu jantung sudah kedengeran begitu, nanti lama-lama lebih cepat begitu. Dan itu sering sekali saya alami. Saya sudah ke dokter jantung, bahkan di kateter normal, kemudian di echo juga normal, di EKG begitu normal, selalu normal terus. Tetapi keluhan itu belum selesai sampai sekarang. Dengan dokter jantung dikasih obat verapamil dan kandisartan, kemudian pengencer darah, simvastatin. Tapi sampai sekarang itu keluhan itu masih ada, masih saya sampaikan. Itu bahkan itu katanya hanya feeling saja apa bagaimana, padahal normal gitu. Tetapi hampir setiap hari ya saya alami seperti itu. Ya? Gitu. Oke, baik. Gimana dokter ini solusinya ya? Gimana solusinya itu untuk ada yang mau ditanyakan dulu ke Ibu Endang, dokter? Sudah cukup? Kemudian ini juga ada keluhan lagi, memang sering pusing seperti dokter sampaikan tadi. Saya sering pusing, sempoyongan, kalau jalan nggak ada keseimbangan, kemudian kadang ada penurunan memori gitu. Oke, baik. Solusinya seperti apa begitu ya Ibu Endang ya? Terima kasih sudah menelpon ya Ibu ya. Langsung coba dijawab oleh dokter ya. Baik. Ibu Endang tadi usianya 56 tahun nih dokter. Tadi kalau bradikardia ini lebih lambat, ini bukan hanya lebih lambat tadi, tapi seringnya lebih berdebar-debar. Bisa cepat juga kan? Ini dari menopause atau dari apa nih dokter mungkin? Ya, Ibu ada hipertensi, ya kan? Wanita harus lebih hati-hati, lebih cermat, apalagi pasca menopause, ya karena biasanya masalah-masalah irama jantung itu bisa muncul di situ. Nah, saya kira perlu pemeriksaan yang lebih detail kalau menurut saya Ibu Endang. Kalau tadi sekali-sekali udah dicek sama dokternya di EKG, ya kan? Nah, kalau obat bahkan udah dikasih obat, itu obat hipertensi dan denyut juga itu. Nah, rekam jantung itu kan cuma beberapa detik atau beberapa menit aja. Ya, kita perlu informasi mungkin yang lebih panjang. Kita bisa rekam jantungnya 24 jam, 48 jam, bahkan 1 minggu. Gunanya apa? Supaya kita mendapatkan informasi yang tidak bisa kita dapatkan saat Ibu kunjungan ke dokter. Jadi kan kita mau tahu waktu Ibu lagi tidur, bagaimana denyutnya, waktu Ibu lagi sebelum tidur, bagaimana denyutnya. Pas bangun pagi, tadi kan Ibu bilang bangun pagi lebih nggak nyaman. Saya khawatir, ya tentu harus dibuktikan dengan pemeriksaan, khawatir ada denyut yang tidak teratur tadi. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, ya kan. Nah, yang kayak gini harus lebih dini dideteksi. Apalagi Ibu ada tadi keluhan sering cepat lemas, ya kan, pusing. Ya. Saya kira lebih detail diperiksa dengan paling tidak rekam jantung 24 jam, itu bisa, mudah-mudahan bisa dapat informasi yang lebih. Itu harus pergi ke dokter berarti atau bisa sambil dicek di rumah juga tuh dok? Lebih baik ke dokter sih. Ke dokter minta cek yang panjang itu? Iya, kita bilangnya Holter. Holter 24 ya? atau 48 jam, jadi nggak perlu tinggal di rumah sakit. Jadi alatnya nanti ditempel, dipasang, lalu dibawa pulang. Nanti Ibu aktivitas seperti biasa, cuman nggak bisa mandi biasanya. Gitu. Karena kan ada alat. Nah, sekarang ada alat yang lebih canggih, jadi dia bisa mandi. Jadi waktu mandi bisa dilepas, sesudah mandi dipasang lagi, tapi dia harus bawa recordingnya gitu. Nah, ini bisa 1 minggu record kalau kita nggak bisa detect dalam 24 jam. Berarti tadi sudah ditemukan ya solusinya, bisa minta alatnya, boleh diulang sekali lagi apa dok namanya? Holter tadi ya, supaya bisa lebih diperiksa secara komprehensif, supaya ditemukan secara pasti apa penyebabnya ya Ibu ya. Semoga menjawab Ibu Endang. Kita jeda kembali ya dokter ya. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan kepada dokter, masih bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan untuk Anda. Kenali gejala bradikardia, ini dia. Tips kesehatan kenali gejala bradikardia. Detak jantung kurang dari 60 denyut per menit. Pingsan. Gangguan ingatan. Lemas. Napas pendek atau sesak nafas. Sulit berkonsentrasi.
sakit pada dada, kebingungan, pusing, Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai gangguan irama jantung bradikardia. Apabila Anda masih ingin tanya ke dokter, masih bisa menghubungi kami di 0212903644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Daniel Tanubudi, SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter tadi selain ada penyebab dari gangguan SA node-nya dan juga pembuluh darah, ini kalau kita punya sleep apnea, ini juga bisa menyebabkan gangguan di jantung juga ya, dok? Iya, sleep apnea itu sebetulnya juga bisa satu topik tersendiri. Apa sih yang disebut sleep apnea? Sleep apnea itu, sleep itu tidur, apnea itu henti nafas. Jadi waktu tidur, orang ini nggak sadar bahwa dia tidak bernafas. Sebetulnya kan kita nggak sadar juga kan waktu tidur kan, itu ada drive dari otak, ya kan? Nah, ada yang central sleep apnea, jadi memang ada gangguan di otak yang menyebabkan dia tidak berhenti bernafas pada waktu tidur, atau karena sumbatan. Yang paling sering karena sumbatan namanya OSA atau obstructive sleep apnea. Nah, kalau dia kalau henti nafas itu kan berarti tidak ada pasokan oksigen, ya kan? Nah, kalau dia pasokan oksigen itu kurang dari 70%, akibatnya denyut jadi lambat. Nah, terlalu lambat bahkan bisa blok tadi, ya. Ya ada beberapa persen bisa menyebabkan kematian juga. Nah, cuman biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang obes, kegemukan. Ya. Biasanya ngorok juga tuh tidurnya biasanya. Dan itu harus ada pemeriksaan khusus namanya sleep test. Beda lagi tuh ya. Kita pernah bahas juga tuh dokter sama dokter tidur waktu itu di sini. Betul, ada dokter tidur ya. ahli tidur. Kapan-kapan kita bahas lagi tuh masalah itu. Kita tahan lagi obrolan, kita angkat telepon lagi, dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Iya, dengan Pak Mukti dari Indramayu, Pak. Pak Mukti dari Indramayu. Mau tanya apa ke dokter nih, Pak? Iya, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Pak. Iya, perkenal saya ini Pak sudah hampir setahun ya konsumsi bisoprolol, Pak. Bisoprolol ya. Iya. Cuman akhir-akhir ini selama 2 minggu terakhir ini saya itu sering keliangan, Pak. Kadang-kadang kalau suka berdiri, kadang-kadang pengen jatuh gitu. Kayak ini apakah itu pengaruh dari obat bisoprolol itu atau bukan? Kenapa Bapak minum bisoprolol, Pak? Tadinya saya divonis sama dokter jantung itu katanya saya gangguan diastolik, Pak. Karena saya itu pernah debarnya itu terlalu tinggi, Pak, debar jantung. Oke. Usianya berapa, Pak? Usia saya masih 35, Pak. 35. Oke, baik. Iya, sudah masih cukup. 35. Oke, langsung coba. Terus yang kedua, Pak, kalau pagi, kalau saya olahraga itu biasa aja. Cuman kalau pas sudah makan, itu debar jantung saya itu kencang banget, Pak. Jadi akhirnya saya minum bisoprolol lagi. Itu apa? Oke, ya, baik. itu aja sih pertanyaan saya. Makasih, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Langsung coba dijawab ya, Bapak. Ini Bapaknya masih muda nih justru ini, dokter. Masih 35 tahun. Nah, bisoprolol tadi salah satu jenis obat yang memang melambatkan denyut. Jadi mungkin Bapak harus evaluasi lagi kalau minum bisoprolol terus kok kelayangan tadi kan beliau bilang kan mungkin terlalu lambat, mungkin ya. Tetapi kita harus tahu juga kenapa diberikan bisoprolol, karena dia tadi dia bilang ada kalanya terlalu cepat denyutnya. Nah, saya kira ini perlu penelitian atau pemeriksaan yang lebih lanjut sih. Kan tadi udah 1 tahun yang lalu, mestinya mungkin evaluasi ada lagi. ya, dok, ya? Ya, mungkin kita perlu pemeriksaan yang lebih daripada sekedar periksa tensi atau diperiksa fisik ya. Mungkin perlu treadmill, perlu tadi rekam jantung yang lebih panjang, misalnya untuk lebih memastikan apakah memang ada gangguan irama yang memang membutuhkan bisoprolol. Atau bisoprololnya sejauh mana dosisnya misalnya. Apakah memang perlu dikurangi ya, atau dia perlu bantuan alat misalnya. Ini sih belum tentu Bapak ya, saya singgung aja. Karena kalau terlalu lambat dan biasanya sih pada usia-usia yang lebih lanjut, apa yang kita atasi biasanya kita pasang alat pacu jantung. Alat pacu jantung ini sebetulnya buatan manusia untuk menggantikan fungsi SA node yang sudah menurun. Sehingga dia akan firing, semakin bertambahnya kemajuan teknologi, alat ini semakin pintar. Jadi dia bisa mengenali pasien ini lagi exercise lah, sehingga dia fire alat ini dikasih
Kayak dikasih baterai aja, ditaruh di bawah kulit. Jadi operasi kecil, kemudian ada kabel yang kita pasangkan ke dalam jantung. Itu namanya pacemaker, alat bantu alat pacu jantung buatan. Nah, itu yang akan membantu pasien-pasien yang mengalami denyut yang terlalu lambat. Gitu. Oke. Sejauh mana nih dokter yang harus pasang sama yang nggak harus pasang ini ditentukannya dari mana? Tentu ada keluhan apa enggak, ya kan? Kemudian kita harus deteksi, memang betul dia ada denyut yang terlalu lambat, denyut yang ada blok tadi, ada pause yang panjang. Nah itu kan begitu pause-nya panjang, orang bisa kehilangan kesadaran kan. Nah dengan alat pacu ini, dia akan mendetek pause ini. Dalam sekian milisecond dia pause atau sekian second dia pause, alat ini akan merangsang jantung untuk berdenyut. Karena alatnya tadi juga makin pintar ya dok Makin ya? pintar, dia mengenali itu sehingga Kebutuhannya. terbebas pasien ini dari kelayangan karena denyut yang terlalu lambat. Apalagi kalau tadi udah usia tua, bisa lebih bahaya tadi ya. Tadi semoga menjawab juga ya Pak Mukti ya. Tadi lagi asik ngobrol sama dokter, jadi lupa ngobrol sama Pak Mukti nih. Semoga tadi menjawab ya Pak Mukti ya. Terakhir dokter, secara singkat mungkin ada tips terkait dengan bradikardia, mungkin secara cepat deteksi dini atau apa yang harus dilakukan nih kalau sudah tahu. Ya, saya kira tadi saya ulangin, kita harus kenali gejala-gejalanya. Apalagi biasanya pada usia-usia yang lebih lanjut, mungkin di atas 65-an begitu ya. Kalau ya orang tua ya misalnya ada sering jatuh, kita harus lebih waspada. Mungkin bukan karena kepleset atau keserimpet, tetapi mungkin karena irama jantungnya yang terlalu lambat. Ya, tetapi juga untuk usia-usia yang lebih muda, ya kita harus kenali juga denyut jantung kita, ya kan? Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mendetek denyut jantung kita, ya kan? Ada pasien-pasien dengan serangan jantung denyutnya jadi lambat karena blok misalnya. Itu pun harus kita tolong. Biasanya gejalanya seperti kurang lebih sama, lemes, ya, pingsan, cepat capek, ya, pusing tadi ya. Nah kalau ada gejala-gejala seperti itu mungkin saja berhubungan dengan denyut jantung. Baik, jadi sudah diajarkan juga caranya, bisa langsung dimulai ya. Sekarangnya bisa mungkin ukurin juga orang tuanya yang sudah lanjut supaya jadi tahu irama jantungnya seperti apa. Terima kasih ya dokter ya sudah hadir ya. Kapan-kapan kita datang lagi bahas irama jantung lainnya nih tadi ya. Tidak teratur nanti kita undang dokter lagi. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan topik hari ini. Anda yang sudah menelpon juga kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ya apabila Anda sudah menelpon tapi belum bisa kami angkat, kali ini bisa dicoba di lain kesempatan. Dan Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami, caranya SMS di 0889815000 atau melalui Twitter kami di @daai_TV, sertakan hashtag tagar Dunia Sehat dan bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Ganasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.